Bismillah, assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Ama di dapur channel Alia Foodie. Nah, buat kalian nih yang bingung ya di rumah, ada pesanan snack box terus mau diisi dengan menu jajanan apa nih? Jangan lupa simak terus video Ma ya, karena di sini Ma akan merekomendasikan 3 resep jajanan yang pastinya modalnya irit tapi bisa dijadikan sebagai isian snack box ya. Tentunya kalian bakalan untung dan pastinya pelanggan pun suka dengan rasanya. Modalnya irit, bikinnya pun gampang banget ya teman-teman. Nah, yang mau tahu apa aja resepnya, jangan lupa tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman, agar kalian mendapat manfaat dari video kami. Buat teman-teman, sebelum nonton videonya, bantu channel Ma dengan cara tekan tombol like, komen, share di media sosial kalian, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Resep yang pertama yaitu puding coklat cup ini. Nah, yang pertama siapkan bahan. Mak pakai 1 bungkus ini ya, agar swallow, dan 1 bungkus Nutrijel plain yang kemasan kecil. Kenapa Ma campur ya, biar nanti hasilnya tuh kenyal teman-teman. Lalu 10 sendok makan gula pasir. Kemudian ini diaduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Di sini Ma tambahkan 1 liter susu UHT dicampur dengan 500 ml air matang teman-teman ya. Jadi total cairan itu 1500 ml. Kemudian tambahkan 50 gram DCC atau coklat batang. Kemudian untuk larutan puding coklatnya ini akan emak masak sampai pudingnya ini mendidih dan meletup-letup. Nah teman-teman, jangan lupa loh, ini sesekali diaduk ya sampai mendidih, karena ini puding susu. Takutnya nanti dia tuh nggak menyatu kalau nggak diaduk-aduk ya teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih meletup-letup kayak gini, ini bisa kita nanti matikan kompornya. Tapi kita tetap diaduk-aduk ya untuk larutan pudingnya. Tahap selanjutnya Mak siapkan ini ya, cetakan cup mini ya, puding cup gitu ya, wadah puding 65 ml. Ini Mak siapkan kurang lebih 24 piece teman-teman ya. Ini kayak gini. Kemudian masukkan puding coklatnya ke dalam cup mininya ya teman-teman. Ini masih panas ya teman-teman. Lakukan sampai semua larutan puding sudah masuk ke dalam wadah. Ini untuk 1 resep ini emak menghasilkan 24 piece puding coklat. Buat teman-teman yang pengen tahu modal kisarannya berapa, silahkan ya teman-teman lihat di kolom deskripsi saja. Dan untuk menentukan harga jual, teman-teman sesuaikan dengan harga bahan-bahan baku di daerah masing-masing saja. Nah, ini udah jadi, mau Emak diamkan biar sampai pudingnya ini set baru bisa dinikmati ya. Teman-teman bisa juga masukkan ke dalam kulkas ya, biar tambah seger nanti pudingnya. Nah, ini dia yang udah set teman-teman ya. Saatnya ini akan Mak tutup. Ini untuk pudingnya Mak tutup pakai tutupnya ya, tutup cup mininya. Karena mau Mak jadiin buat isian snack box ya teman-teman. Dan teman-teman bisa tempelin label ini juga ya, kayak gini, label terima kasih, label jualan kalian, entah itu nama toko atau apapun itu. Tentunya ini menambah daya tarik konsumen ya. Oke, selanjutnya Mak akan testimoni. Ini dia ya, teksturnya pasti lembut. Bismillahirrohmanirrohim. Enak, lembut banget.
Coklatnya ini berasa banget teman-teman ya, meskipun ini tadi dicampur sama air matang ya, nggak 100% susu UHT, tapi ini bener-bener legit banget. Oke, sekian dulu video dari emak ya, semoga menginspirasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Resep kedua, membuat lumpia kerucut. Yang pertama, untuk bahannya memakai 9 buah tahu putih, kemudian tahunya ini dihaluskan ya. Untuk resep lengkapnya udah mak sematkan di video ya teman-teman, tinggal di screenshot aja ataupun ditulis. Teman-teman juga bisa lihat di kolom deskripsi ya untuk resep lengkapnya. Kalau sudah dihaluskan, tambahkan 2 butir telur. Lalu ini diaduk sampai merata. Kalau sudah tercampur rata tahunya, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan bumbu halus ya, resepnya udah mas sematkan juga di video. Panaskan minyak, kalau udah panas baru kita akan tumis bumbu halusnya ya teman-teman. Ini diorak-arik, kita tumis sampai dengan setengah matang ya teman-teman. Ini baunya harum sekali ya. Oh iya, untuk tingkat kepedesannya sesuaiin aja ya dengan selera teman-teman. Kalau pengen lebih pedas lagi, pakai cabai setan atau cabai geledek ya, karena di sini mak buat dijual anak-anak, jadi pedasnya mas standar aja. Kalau sudah matang, masukkan tadi campuran tahu dan telurnya ya. Lalu masukin irisan baksonya ya teman-teman. Aku pakai 5 buah bakso ukuran sedang yang aku potong-potong kecil. Lalu tambahkan irisan daun bawang. Untuk daun bawangnya ini ukuran harga 2000. Ma beli di abang-abang sayur ya. Kemudian ini dia campurkan kembali. Tambahkan 1 bungkus penyedap rasa. Di sini ma pakai Masako rasa ayam. Diaduk-aduk kembali sampai bumbunya tercampur rata ya. Jangan lupa teman-teman, kalau udah mau matang ini dites rasa dulu ya. Takutnya masih ada kurang. Kalau sudah, ini siap kita angkat, tiriskan. Masukkan pemisahan tahunya ini ke dalam wadah ya teman-teman. Kalau sudah, untuk isiannya kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan kulit lumpia. Di sini mak pakai 36 kulit lumpia. Dan untuk isiannya lagi ada telur puyuh ya. Nah, ini kulit lumpianya mak sobeknya di bagian ininya, bawahnya, agar nanti pas bentuk kerucutnya ini mudah ya teman-teman. Nah, ini di bagian ujungnya dikasih perekat, bisa dari telur, air maupun air dan terigu. Kalau sudah, ini dirakatkan ya teman-teman. Lalu dibuka sampai membentuk kerucut dan isi dengan isian risolnya ya. Kemudian masukin telur, lalu ditambah lagi isian, masukin isian tahunya. Kalau sudah, ini kita tutup segel kayak gini, lipat ke dalam dan sisi kanan kirinya juga dilipat. Baru terakhir dilipat ujung atasnya ya. Gampang banget kan, lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya yang udah mak cetak semuanya ya, mak bentuk untuk risolnya. Tahap selanjutnya ini panaskan minyak terlebih dahulu ya teman-teman, karena kita akan mempersiapkan untuk penggorengan si risolnya ini. Oh ya, untuk satu resep ini menghasilkan 36 piece risol kerucut ya teman-teman.
Kalau minyaknya udah panas, risolnya kita masukin satu per satu. Jangan lupa dipegangin dulu ya untuk bagian bawahnya biar tetap menempel. Cemplungin satu per satu risolnya ya teman-teman. Lalu kita bolak-balik risolnya ya, takutnya gosong. Ini emak goreng dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, karena tadi isiannya udah matang terlebih dahulu. Nah, kalau udah kecoklatan kayak gini, tandanya risol kerucutnya udah mateng ya teman-teman. Ini emak siap untuk tiriskan terlebih dahulu. Jeng jeng, ini dia risolnya yang udah mateng teman-teman ya. Masih anget-anget, panas-panas, apalagi di luar cuacanya ini lagi gerimis loh di daerah emak. Ini mau nyobain ya. Ini enak banget, crispy gitu ya. Lalu ini bisa dicocol dengan sambal pojot ya teman-teman. Bisa juga disajikan dengan itu ya, cabe. Nah, ini benar-benar gurih banget, crispy ya, bikinnya gampang. Ini bisa dijadikan ide jualan teman-teman di rumah maupun cemilan keluarga waktu kumpul bareng ya, apalagi cuaca hujan-hujan kayak gini. Oke, sekian dulu video dari emak ya. Semoga video emak bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Resep ketiga, bolu kukus bunga. Pakai 2 butir telur. Telurnya ukuran sedang ya. Kemudian ini dipecahkan dan dimasukkan ke dalam wadah. ...120 gram gula pasir. Di sini mak pakai setengah sendok makan SP ya teman-teman. Nih segini aja. Cemplungin jadi satu. Kemudian ini akan mak mixer ya teman-teman. Akan mak mixer menggunakan kecepatan tinggi ya, sampai dia membentuk sebuah adonan yang ngembang, putih dan berjejak. Pastinya untuk konsentrasi adonannya jangan terlalu kaku dan jangan terlalu ini ya, lembek teman-teman. Nah, ini adonannya udah halus teman-teman ya, tuh udah halus. Kemudian dia meninggalkan jejak ya teman-teman. Jejaknya tuh kayak gini nih, itu tapi cepat hilang gitu. Ini udah pas ya adonannya. Matikan mixer. Kemudian ini akan tambahkan 120 ml santan campuran air dan 1 bungkus santan kara ya teman-teman. Lalu ini di mixer sampai tercampur rata aja, nggak usah lama-lama ya. Nah, resep lengkapnya silakan teman-teman bisa tengok di kolom deskripsi ya. Kalau sudah, ini adonannya akan ini dulu ya, rapikan terlebih dahulu pinggirannya. Lalu akan emak bagi 2 adonannya ya, sama rata. Nih satunya emak di gelas ukur ya, taruh di gelas ukur. Teman-teman boleh dipakai di baskom ataupun di mangkok lainnya juga ya. Nah, yang satu bagian akan tambah dengan 70 gram ini ya, tepung ketan hitam yang sebelumnya sudah diayak terlebih dahulu. Masukkan ke dalam ini ya adonan. Lalu diaduk sampai tercampur rata.
Kalau adonan ketan hitamnya sudah tercampur rata, ini akan emak sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini adonan yang satunya akan emak tambah sama ya, 70 gram tepung terigu serbaguna. Jangan lupa terigunya diayak terlebih dahulu. Akan emak aduk sama ya sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk adonan ini akan emak tambahkan 1 atau 2 tetes rasa pandan ya teman-teman. Intinya secukupnya aja. Kemudian akan emak aduk kembali sampai tercampur rata kayak gini. Kemudian untuk adonan pandannya akan emak sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Langkah selanjutnya siapkan cetakan. Ini mah pakai cetakan puding ya, ukuran jasmine sama bunga satunya. Kemudian isi dengan ini ya adonan ketan hitamnya, isi setengah dari cetakan aja teman-teman ya, jangan sampai penuh, cukup isi setengah dari cetakan aja. Jangan lupa di proses ini teman-teman sembari memanaskan panci kukusan ya teman-teman. Jadi nanti nunggunya nggak lama lagi. Kalau sudah, untuk adonan ketan hitamnya ini akan emak kukus terlebih dahulu ya. Kukus kurang lebih selama 3 atau 5 menit terlebih dahulu. Kenapa emak nggak barengin sama adonan pandannya? Karena nanti tuh dia hasilnya takutnya bakalan ambles ya teman-teman. Ini dikukus selama 5 menit ya. Kalau sudah 5 menit, buka panci, tutup pancinya ya teman-teman. Kemudian akan emak timpa lagi dengan adonan pandan ya. Sebelumnya adonan pandannya ini dia aduk terlebih dahulu. Ini kayak gini ya teman-teman. Kalau teman-teman yang punya plastik segitiga itu memudahkan buat kerja juga teman-teman ya, bisa pakai plastik segitiga. Nah, lalu kalau sudah semuanya, ini akan emak kukus kembali selama 15 menit ya teman-teman. Apinya dengan api sedang. Ini yang udah mateng teman-teman ya. Kemudian akan emak tiriskan terlebih dahulu. Yang udah emak kukus selama kurang lebih 15 menit. Ini panas banget teman-teman ya. Kalau semuanya udah ditiriskan, ini untuk kloter keduanya akan emak kukus lagi. Sama ya teman-teman, untuk proses mengukusnya sama dengan tadi kloter pertama. Ini yang udah mateng, masih panas, akan emak ini dulu ya, emak taruh di cooling rack. Ini ngepul-ngepul, baru banget tiris dari panci tadi ya. Lalu keluarkan bolu kukusnya dari cetakan ya teman-teman. Ini kalau agak susah ngeluarinya, cukup dihentak-hentakan aja ya, nanti dia akan bakal copot ya. Oh iya, tadi sebelum dikukus nih cetakannya itu udah dioles dengan ini ya, minyak terlebih dahulu. Tadi lupa ya di video awal nggak emak kasih tahu. Nah, ini hasilnya teman-teman ya, bagus banget. Bentuknya cantik banget ya. Dan pastinya wangi pandan sama ketan hitamnya ini bener-bener wangi banget teman-teman ya.
Tahap selanjutnya emak mau testimoni nih untuk tekstur dan rasanya ya teman-teman. Tuh, tadi emak megang tuh udah lembut banget, bener-bener moist banget ini bolu asli, nggak bohong. Tuh, cakep banget ya teman-teman. Di dalamnya kelihatan banget ini bolu moist ya teman-teman. Tuh, mantap sekali. Oke, mau makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Perpaduan pandan dan ketan hitam ini emang jos banget teman-teman ya. Ini gurih, legit, pokoknya enak banget. Top marko top deh. Nah teman-teman wajib coba di rumah. Ini resepnya anti gagal buat para pemula juga silahkan mencoba ya. Apalagi yang mau buat jualan nih, bisa dikemas di plastik mika atau di mika kayak gini teman-teman ya. Nih kayak gini ya, dikemas satu-satu atau dimasukkan ke dalam plastik OP juga bisa banget. Ini bisa dijadikan ide jualan teman-teman ya di pasar, jadiin jajanan basah maupun dijual di kantin-kantin sekolah ataupun dijadikan sebagai isian snack box. Ini recommended banget ya. Rasanya enak, teksturnya lembut banget, dan perpaduan antara ketan hitam dan pandan ini memang mantul banget teman-teman ya. Nah ini emak masukkan ke dalam ini ya mika satu persatu, kemudian emak nggak pakai ini ya strapless karena bahaya, jadi emak lakban aja. Lalu emak tempelin dengan stiker terima kasih di atasnya supaya tampilannya lebih menarik ya teman-teman. Jadi ini bisa dijadikan sebagai ini ya ide jualan maupun isian snack box premium. Tuh kayak gini cakep banget ya teman-teman. Ini juga awet ya, bisa tahan bolunya sampai dengan 2 hari ya. Kalau di kulkas mungkin sampai 3-4 hari. Oke, sekian dulu video dari emak ya. Semoga video emak menginspirasi buat teman-teman bakuler semuanya di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.